Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dalam menganalisis perusahaan Walmart. Yang kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri Almunadi Ramadan dan ada juga Muhammad Rafi Anugrah Putra dan Ahmad Dafa Mujahid. Di sini saya akan membahas dalam menganalisis perusahaan Walmart. Walmart didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962 di Rogers, Arkansas, Amerika Serikat. Walmart adalah korporasi retail multinasional Amerika yang mengoperasikan jaringan hypermarket, toko diskon, dan toko kelontong di Amerika Serikat. Berkembang dari satu toko kecil, Walmart kini telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia berdasarkan satu pendapatan dengan lebih dari 10.500 toko dan klub di 19 negara. Dikenal atas komitmennya terhadap harga rendah setiap hari dan jangkauan produk yang luas. Dan apa visi misi dari perusahaan Walmart? Visi dari perusahaan Walmart sendiri yaitu menjadi retail terkemuka di Indonesia dengan memberikan nilai yang tak tertandingi dan harga yang terjangkau kepada pelanggan dimanapun mereka berbelanja. Dan dari misi perusahaan Walmart, yang pertama Anda memberikan akses kepada pelanggan untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja. Kedua, menawarkan beragam produk berkualitas tinggi dengan harga rendah setiap hari. Yang terakhir, ada menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham di perusahaan Walmart itu sendiri. Apa saja sih produk dan layanan pada perusahaan Walmart? Dari produk ada kategori barang yaitu bahan makanan dan produk segar, berbagai macam buah-buahan, sayuran, daging, produk susu, roti, makanan beku, makanan kaleng, dan bahan makanan pokok lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga elektronik dan teknologi, televisi, laptop, komputer, smartphone, tablet, peralatan rumah tangga kecil, blender kayak contohnya microwave, dan kamera, konsol game, dan aksesori elektronik. Dan ada juga bahan rumah tangga dan dekorasi yaitu seperti perabotan rumah tangga, kursi meja kecil, spray, handuk, perlengkapan lainnya juga ada di perusahaan Walmart. Dan juga ada layanan yang disediakan yaitu pertama layanan farmasi seperti dispensing resep, vaksinasi, dan konsultasi farmasi. Kedua, ada pusat optik, yaitu ada pemeriksaan mata, resep kacamata, dan lensa kontak yang ada di perusahaan Walmart. Dan juga ada ketiga, layanan keuangan, bisa transfer uang, pembayaran, maupun mengecek tagihan, cek tunai, dan kartu debit prabayar. 4. Ada dukungan pelanggan melalui telepon, email, dan pusat bantu online untuk mempertanyakan atau masalah terkait produk dan pesanan yang ada di perusahaan Walmart. Saluran distribusi. Walmart ini menggunakan distribusi langsung. Walmart menggunakan sistem logistiknya sendiri untuk mendistribusikan produk-produknya ke lebih dari 4.700 toko di Amerika Serikat. Ada juga distribusi tidak langsung, produk yang berasal dari pemasok atau pihak ketiga yang dikirimkan melalui berbagai saluran logistik. Ada juga distribusi online. Kehadiran online Walmart ini mengintegrasikan platform e-commerce untuk pengiriman rumah dan pengambilan di toko, seperti Walmart.com dan platform pihak ketiga seperti Jet.com. Lalu strategi logistik dan rantai pasok. Ada sistem efisiensi, pusat distribusi, strategis, integrasi, omnichannel. Dari yang sistem efisiensi, Walmart mengoptimalkan rute dan inventaris untuk memastikan produk selalu tersedia di toko. Lalu yang selanjutnya, lokasi-lokasi utama di Amerika Serikat yang berfungsi sebagai hubungan aliran produk ke toko-toko terdekat. Lalu yang terakhir, pengalaman yang mulus antara belanja di toko dan online bagi pelanggan.
Lanjut di strategi retail Walmart. Walmart ini mempunyai 5 strategi retail, yaitu ada di lokasi. Lokasinya ini toko-toko ditempatkan di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat keramaian, daerah perkotaan, untuk kenyamanan para pelanggannya Walmart. Lalu penataan produk. Produk-produk di Walmart ini dikelompokkan berdasarkan kategori agar dapat memudahkan konsumen Walmart ini untuk mencari barang-barang barang-barang yang dia butuhkan, lalu dengan promosi musiman dan diskon yang terlihat jelas. Lalu harganya, strategi everyday low price memungkinkan Walmart untuk kompetitif dan terjangkau di berbagai kategori produk. Lalu promosi, Walmart menawarkan diskon rutin seperti Black Friday, promosi kembali ke sekolah, dan penawaran kupon digital, program loyalitas, dan diskon untuk anggota Walmart Plus. Lalu pengalaman omnichannel, pelanggan dapat berbelanja online dan mengambil produk di toko atau memilih pengiriman ke rumah. Jadi pelanggan Walmart ini bisa berbelanja langsung di toko, lalu minta dikirimkan langsung ke rumah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tantangan Walmart. Di sini saya bagi menjadi 5 poin. Untuk poin yang pertama yaitu persaingan e-commerce yang ketat. Meningkatnya dominasi Amazon dan platform online lainnya menekan pangsa pasar Walmart. Lalu poin kedua ada transformasi digital. Sulitnya menyelaraskan operasi toko fisik dengan sistem digital dan teknologi modern. Lalu poin ketiga ada manajemen rantai pasokan, yaitu gangguan rantai pasok global, khususnya selama pandemi dan pasca COVID-19. Lalu poin keempat ada tekanan harga dan margin tipis. Harapan pelanggan terhadap harga rendah membuat margin keuntungan sangat kecil. Lalu poin yang terakhir, sustainability dan tuntutan ESG atau environmental social governance. Tekanan untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Oke, selanjutnya masuk ke solusi strategis yang diberikan oleh Walmart. Di sini saya bagi juga menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu investasi besar terhadap teknologi dan e-commerce. Poin kedua yaitu omnichannel strategi, yaitu integrasi toko fisik dan online seperti click and collect, curbside pick up, dan pengiriman cepat. Lalu yang ketiga ada optimalisasi rantai pasok, yaitu menggunakan machine learning dan blockchain untuk pelacakan dan efisiensi logistik. Lalu yang keempat ada pricing strategi dan produk private label, yaitu menyediakan produk dengan harga terjangkau melalui label sendiri. Lalu yang terakhir yaitu komitmen terhadap lingkungan. Target yang diberikan oleh Walmart yaitu target net zero emission pada 2040 dan proyek tenaga surya dan pengurangan limbah plastik. Oke, berikut yang terakhir kesimpulan. Walmart sukses menjadi retail global melalui strategi harga rendah, distribusi efisien, dan integrasi belanja online offline. Meski menghadapi tantangan digital dan persaingan e-commerce, Walmart tetap kompetitif lewat inovasi teknologi dan optimalisasi rantai pasok. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.